Kuburan bayi yang selalu basah di desa kecil bernama Karanjate. Bayi perempuan bernama Ayu meninggal secara misterius. Pemakamannya dilakukan pada hari yang terik tanpa awan sedikit pun. Namun, ketika tanah digali untuk pemakaman, air rembesan membanjiri liang lahat. Anehnya, tanah sekitar kering total. Orang-orang menganggapnya sebagai pertanda buruk, tapi keluarga mengabaikannya. Bayi dimakamkan. Namun sejak hari itu, liang kuburnya selalu tampak basah dan becek. Bahkan di musim kemarau, Pak Don, penjaga makam yang sudah bertugas 30 tahun, mulai terganggu. Ia mendengar suara tangisan bayi setiap malam dari arah makam Ayu. Suatu malam ia mencoba merekam suara itu, tapi esoknya ia tak pulang ke rumah. Sandalnya ditemukan tak jauh dari makam Ayu, dan tanah di sekitar makam berjejak kaki kecil-kecil seperti bekas telapak bayi Ibu Ayu. Lestari datang diam-diam setiap malam untuk menabur bunga. Ia mulai menyadari bahwa bunga yang ditabur akan membusuk lebih cepat dari biasanya. Setiap kali ia duduk di dekat makam, tanahnya mengeluarkan bau amis dan genangan air yang hangat. Seperti air mata, ia mulai bermimpi tentang sosok bayi yang menatapnya dari dalam tanah. Pak Imam, kepala dusun, menemukan surat lama milik Pak Dul yang seharusnya dikirim ke pihak kepolisian. Dalam surat itu, Pak Dul menulis bahwa ia pernah melihat seseorang menyelinap ke pemakaman tengah malam dan menggali makam bayi Ayu, lalu menguburkannya kembali. Wajahnya tak jelas, tapi Pak Dul menyebut ada tanda luka bakar di tangan orang itu. Seorang wartawan muda bernama Rino datang untuk meliput keanehan di Karangjati. Ia menelusuri rumah sakit tempat Ayu lahir, tapi tak ada catatan bayi bernama Ayu pada tanggal tersebut. Ia mulai mencurigai bahwa bayi itu bukan anak kandung Lestari, dan bahkan mungkin tidak pernah diberi nama secara resmi. Lestari mulai dihantui. Bayi menangis setiap malam dari balik dinding kamar. Mainan bayi muncul sendiri di bawah tempat tidur. Pakaian kecil-kecil yang sudah dibuang tiba-tiba menggantung kembali di tali jemuran. Suaminya Haru, yang dulu jarang bicara soal kematian, Ayu, tiba-tiba mengaku bukan Ayu nama aslinya dan dia bukan anak kita. Heru akhirnya mengaku bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan perempuan lain yang meninggal saat melahirkan. Lestari, yang tidak bisa memiliki anak, setuju membesarkannya dengan syarat jangan pernah bilang siapa ibu kandungnya. Tapi bayi itu hanya bertahan beberapa hari, lalu meninggal secara mendadak. Mereka menyembunyikan penyebab kematiannya dari warga Trino. Lestari dan Pak Imam menggali kembali makam bayi itu diam-diam. Di dalamnya, peti sudah lapuk dan penuh air meski tidak hujan. Mayat bayi masih utuh, matanya terbuka menatap ke atas. Mereka semua histeris saat mereka coba menutup kembali makam. Tanah menolak digali, cangkul mereka patah, dan air berlendir mulai menyembur dari liang lahat. Mereka mendatangi dukun tua bernama MB Hasri yang pernah mengurusi kematian tak wajar. Mbah Sri mengatakan bayinya tidak tenang karena dia meninggal tanpa nama dan tanpa doa yang benar. Ia bukan dikubur, tapi disembunyikan. Ritual dilakukan. Nama bayi disebut untuk pertama kalinya Mawar, tapi arwahnya tidak langsung pergi.
Mbah Sri berkata, ia ingin ibunya tahu bahwa dia tidak pernah diminta untuk hidup dan tidak pernah diminta untuk mati. Ritual selesai. Hujan turun deras, hanya di sekitar makam Mawar, meski seluruh desa kering. Kuburan tetap basah, namun tangisan bayi tidak terdengar lagi. Lestari menaruh nama Mawar di batu nisan yang baru, dan setiap minggu datang untuk berdoa. Tapi meskipun sudah diberi nama dan dimakamkan dengan layak, kuburan itu tetap basah. Seolah-olah bumi pun ikut menangisi nasib seorang bayi yang tak pernah diminta untuk lahir. Tamat.